Selamat sore, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kita bertemu kembali di dalam kemurahan Tuhan. Dan saya pada hari ini ingin berbicara dari Mazmur pasal yang ke-9 ayat 8 sampai ayat yang ke-11 lebih dulu. Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya, tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Saudara, dalam Mazmur ini Daud banyak berbicara tentang keadilan. Saudara, di dunia memang tidak ada keadilan. Di mana-mana sejak zaman dulu orang lemah, orang miskin itu ditindas, hak-haknya tidak diperhatikan, mereka tidak mendapatkan keadilan. Saudara, tapi bukan cuma itu. Sekarang ini di mana-mana orang berteriak tentang menuntut keadilan. Ada demo-demo menuntut keadilan, protes menuntut keadilan. Tapi kalau dilihat-lihat, yang dituntut tentang keadilan adalah kalau saya dirugikan atau saya tidak mendapatkan apa yang saya inginkan, maka orang sekarang bilang itu namanya tidak adil. Kalau hak saya yang saya inginkan saya dapatkan, itu adil. Keadilan di zaman sekarang ini menjadi satu hal yang bersifat relatif. Kalau saya diuntungkan, ya itu adil. Kalau nggak diuntungkan, ya itu tidak adil. Dengan demikian, saudara-saudara, akan terjadi benturan-benturan untuk keadilan. Karena yang adil bagi saya belum tentu adil buat orang lain juga. Ya, karena itu tidak putus-putusnya. Ada demo misalnya menuntut ini, menuntut itu, tidak putus-putusnya. Karena bagi masing-masing orang keadilan itu berbeda, saudara. Dan keadaan demikian makin lama akan menjadi makin parah, karena orang makin jahat, orang makin egois, ya, lebih mementingkan diri sendiri. Kasih menjadi tawar, kata Tuhan Yesus. Namun demikian, saudara-saudara, sebagai orang-orang yang percaya, umat Tuhan di dalam Yesus Kristus, kita jangan ikut-ikutan dunia tentang masalah keadilan. Karena kita tahu Tuhan bersemayam selama-lamanya. Tahtanya didirikan untuk menjalankan penghakiman. Dan penghakiman Allah itu adalah adil. Sebab engkau membela perkaraku dan hakku. Sebagai hakim yang adil, engkau duduk di atas tahta. Mazmur 9 ayat yang kelima. Dia adalah adil, saudara. Kalau Pengkhotbah bilang di tempat di mana harusnya ada keadilan, justru tidak ada keadilan, ya, itu di dunia. Tapi ada hakim di atas segala hakim, Allah. Dia hakim yang adil, bersemayam untuk selama-lamanya. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan, mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Saudara, kita perlu membawa segala situasi ke dalam tangan Tuhan, terutama dalam hal-hal di mana kita merasa diperlakukan tidak adil, di dalam hal-hal di mana kita merasa ditindas. Kita perlu mempercayai Tuhan dan membuktikan percaya kita kepada Tuhan bahwa Dia memerintah, bahwa Dia menghakimi dengan adil, seperti Daud memberikan contoh. Pada waktu dia diperlukan tidak adil dan ditindas oleh Raja Saul, maka dia lari kepada Tuhan. Tuhanlah yang memutuskan. Saudara, kapan Tuhan memutuskan penghakimannya? Memang perlu proses, tapi yang jelas ada waktu Tuhan untuk bertindak, untuk melaksanakan keadilannya. Saudara-saudara, kita perlu belajar, ya. Kita sering nyanyi waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Kita juga mengetahui dalam ayat firman Tuhan, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, juga waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi kita untuk mendapatkan keadilan. Kalau kita merasa diperlakukan tidak adil pada saat sekarang ini, ingat, jangan bertindak sendiri, saudara-saudara. Tuhan
adalah hakim. Kalau kita bertindak sendiri-sendiri, maka kita main hakim sendiri, mengabaikan Tuhan. Tunggu Tuhan bertindak. Dalam Mazmur dikatakan, sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan, bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Ada masa-masa di mana orang miskin, orang sengsara seolah-olah hilang harapan. Kaum minoritas akan hilang harapan. Tapi Allah hakim yang adil memberikan kelegaan di waktu Tuhan. Saudara, mari kita belajar menyerahkan, mempercayakan segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan, ke dalam keadilan Tuhan, karena hanya ada satu tempat di mana ada keadilan, yaitu di tangan Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Amin.